Hello, good morning student. How are you today? Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 6. Gimana kabarnya hari ini? Semua pasti dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita pembelajarannya melalui video nih. Hari ini kita masuk di tema 7, subtema yang pertama pembelajaran 4 sampai dengan 6 dengan judul kepemimpinan. Kita simak materi hari ini ya. Kita masuk yang pertama yaitu PPKN. Berikut ini contoh nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua, yaitu yang pertama memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Bantuan ini banyak ragamnya ya, bisa berupa materi, bisa pakaian, obat-obatan, selimut, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa salira. Lalu yang ketiga yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan sikap hormat penghormatan kerjasama. Lalu kita yang kedua, di sini kita masuk ke IPS, yaitu kerjasama ASEAN di bidang politik. Di sini bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengiriman duta dan konsulat. Di sini keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal duta. Dan konsulat tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan perannya serta dalam stabilitas politik ASEAN. Ya, jadi keberadaan duta dan konsulat ini berdasarkan negaranya masing-masing dari setiap negara ya. Lalu yang kedua yaitu perjanjian ekstradisi ASEAN. Di sini perjanjian ekstradisi merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara Asia. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu Defense Ministers Meeting. Ini adalah bentuk kerjasama di bidang politik yang merupakan pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan, yaitu untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga kita masuk ke SBDP. Yang pertama yaitu tentang tangga nada. Tangga nada adalah susunan berjenjang yang tersusun atas nada-nada pokok dari suatu sistem nada. Tangga nada juga dapat diartikan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Lalu yang kedua yaitu tangga nada diatonik. Di sini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tangga nada diatonik mayor dan tanda nada diatonik minor. Lalu yang ketiga di sini adalah tangga nada diatonik mayor disebut juga sebagai tangga nada mutlak. Artinya sebuah tangga nada yang tersusun nadanya terdiri atas semua jenis nada. Yang keempat, ciri-ciri tangga nada diatonik mayor, yaitu yang pertama bersifat riang gembira dan bersemangat. Lalu yang kedua biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Polanya adalah interval nadanya adalah 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Yang kelima yaitu contoh lagu bertangga nada diatonik mayor antara lain sebagai berikut. A. Lagu Maju Tak Gentar ciptaan C. Simanjuntak. Kedua, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Yang ketiga, lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar. Yang keempat, lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Yang kelima, lagu Indonesia Jaya ciptaan Chicken Muta
Mutulatua. Lalu yang keenam, lagu Garuda Pancasila ciptaan Pohar Suharnoto. Lalu yang ketujuh yaitu lagu Mars Pelajar ciptaan Restu Narwan Sutarmas. Lalu yang keenam, tangga nada diatonik minor adalah salah satu tangga nada diatonik yang tersusun oleh 8 not. Lalu yang ketujuh, tangga nada diatonik minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonik minor harmonis. Yang kedelapan, tangga nada diatonik minor harmonis adalah tangga nada diatonik minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Sedangkan yang kesembilan yaitu ciri-ciri tangga nada minor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersifat sedih dan kurang bersemangat. Yang kedua biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Lalu yang ketiga yaitu mempunyai pola interval 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Lalu yang ke-10 yaitu contoh lagu yang menggunakan tangga nada diatonik minor, yaitu lagu Syukur ciptaan H. Mutahar. Lalu yang kedua yaitu lagu Mengheningkan Cipta ciptaan Truno Prawit. Lalu yang ketiga adalah lagu Gugur Bunga ciptaan Ismail Marzuki. Kita lanjutkan ke IPA. Masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental anak laki-laki dan anak perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon. Masa pubertas juga disebut masa akil balik atau usia remaja. Masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan tidak sama. Ada yang lebih dahulu mengalami dan ada yang lambat. Selama masa pubertas, setiap manusia akan mengalami pertumbuhan yang cepat disertai banyak perubahan. Masa pubertas dimulai pada usia 9 sampai 14 tahun dan akan berakhir menjelang usia 20 tahun yang ditandai dengan berhentinya pertambahan tinggi badan. Kita lihat di sini ciri-ciri perubahan fisik pada masa pubertas. Kita lihat ciri pada anak perempuan. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi melengking atau nyaring. Yang ketiga, payudara membesar. Dan keempat, panggul membesar. Sedangkan pada anak laki-laki, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi besar dan agak berat. Yang ketiga, tumbuhnya jakun di leher. Keempat, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Lalu yang kelima, dada menjadi bidang. Demikianlah materi kita di tema 7, lalu tugas yang diberikan untuk hari ini adalah kalian mengerjakan buku paket tema 7-nya halaman 57 sampai dengan halaman 59 bagian A saja. Lalu jangan lupa kirimkan foto saat kalian mengerjakan tugas. Tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya. Jangan sampai lupa dalam mengerjakan tugas. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Thanks for teaching hari ini. Kita jumpa lagi dengan Mem Dani di hari-hari berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dengan Mem Dani. Dadah.